warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika Kristiana. Di hari pertama MPLS ini, saya akan memberikan materi tentang budaya literasi. Adapun bagian-bagian budaya literasi itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian literasi. Yang kedua, tujuan literasi. Yang ketiga, manfaat literasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis-jenis literasi. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian literasi. Literasi itu apa sih? Mungkin di antara kalian selama sekolah, baik itu ketika tingkat SD ataupun tingkat SMP, pernah mendengar kata literasi, atau mungkin juga di sekolah-sekolahnya di tingkat pertama atau sekolah lanjutan tingkat pertama itu sudah ada budaya literasi di sekolah-sekolah. Jadi menurut saya budaya literasi atau literasi itu bukan hal yang aneh bagi kalian, tapi sudah kalian sudah memahaminya, sudah mempraktekannya, atau bahkan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah pengertian literasi. Literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Kalau kalian ingat, atau kalian sudah pernah mempraktekannya, literasi itu banyak manfaatnya. Salah satu keuntungannya adalah dapat melatih diri untuk lebih terbiasa dalam membaca serta dapat membiasakan menyerap informasi yang dibaca, kemudian kalian bisa merangkum atau membuat intisari dari bacaan tersebut dengan bahasa kalian sendiri yang mungkin bisa kalian pahami dan lebih memaknainya dengan kalimat atau bahasa kalian sendiri. Selain untuk membudidayakan gerakan membaca dan menulis, literasi juga merupakan kemampuan individu untuk menggunakan potensi serta keterampilan dalam mengolah dan juga memahami informasi saat melakukan kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis. Jadi kalau kita pahami pengertian literasi itu adalah membudidayakan kita untuk sering mau atau melakukan membaca menjadi suatu kebiasaan yang baik. Itu adalah pengertian literasi. Kemudian yang kedua adalah tujuan literasi. Apa sih tujuan literasi itu? Yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, dapat juga meningkatkan kepemahaman seseorang di dalam mengambil intisari suatu bacaan. Jadi kalian bisa tidak hanya membaca, tapi bisa memahami apa isi bacaan tersebut, dan bisa mengambil intisari dari bacaan tersebut. Kemudian yang kelima, mengisi waktu dengan literasi itu agar lebih berguna. Jadi daripada apalagi sekarang zaman milenial atau zamannya sesuatunya menggunakan handphone. Jadi daripada kalian main game yang tidak ada manfaatnya kalau menurut saya, atau menghabiskan waktu hanya dengan nonton YouTube yang tidak bermanfaat, lebih baik kalian mengisi waktu dengan literasi, dengan membaca atau menulis sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang keenam, tujuan literasi yang keenam adalah
memberikan penilaian kritis pada karya literasi seseorang. Misalnya gini, kalian membaca suatu buku cerita atau suatu buku, kemudian kalian pahami dan kalian bisa mengkritik, oh ternyata buku ini manfaatnya ini, oh ternyata buku ini menceritakan tentang kehidupan seseorang atau tentang suksesnya seseorang. Jadi bisa juga untuk motivasi kalian untuk bisa lebih baik lagi, atau mencontoh yang baik dari buku yang sudah kalian baca. Kemudian yang ketujuh, tujuan literasi dari yang ketujuh adalah memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Jadi memperkuat nilai kepribadian yang baik tentunya. Itu adalah tujuan dari literasi. Yang ketiga adalah manfaat literasi. Apa sih manfaatnya? Kalau tadi kan tujuannya, sekarang apa sih manfaatnya literasi bagi kalian, bagi masyarakat, bagi kalian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya? Yaitu yang pertama, manfaat literasi itu yang pertama menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, jadi otaknya dipakai dengan hal-hal yang positif, digunakan otaknya untuk hal-hal yang positif. Kemudian menambah wawasan dan informasi baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, mengembangkan kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal kalian bisa ditingkatkan dengan membaca. Kemudian melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang kedelapan, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Jadi ketika kalian sedang membaca, itu kalian akan manfaatnya adalah kalian akan menjadi fokus dan konsentrasi dari apa yang kalian baca. Yang kesembilan, melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Itu adalah manfaat literasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah jenis-jenis literasi. Literasi itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah literasi dasar, yang kedua literasi perpustakaan, yang ketiga literasi visual, yang keempat literasi media, dan yang kelima literasi teknologi. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat saja. Yang pertama, literasi dasar adalah kemampuan dasar, atau literasi dasar merupakan suatu kemampuan dasar kalian untuk membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Nah, biasanya kalau literasi itu hubungannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya umumnya, tapi mungkin nanti di pelajaran produktif atau pelajaran yang lain juga kalian akan dituntut untuk bisa membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga berhitung. Nah, mungkin kalau berhitung nanti hubungannya dengan pelajaran produktif. Di pelajaran produktif kamu harus bisa membaca, harus bisa mendengarkan, harus bisa berbicara, harus bisa menulis juga, dan terus juga bisa menghitung. Ya. Kemudian literasi dasar ini tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan dan meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Itu adalah literasi dasar. Kemudian literasi perpustakaan, sudah ada kata perpustakaan, berarti hubungannya dengan perpustakaan. Jadi literasi perpustakaan adalah suatu kemampuan kalian, kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Literasi perpustakaan ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan mana antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Jadi ketika kamu ke perpustakaan kemudian meminjam satu buku dan membacanya, kalian harus sudah bisa membedakan, oh ini bukunya menceritakan buku yang masuk kategori non-fiksi. Oh kalau buku yang ini termasuk ke dalam kategori fiksi. Berarti itu kalau kalian sudah bisa membedakan
mana fiksi, mana cerita fiksi dan mana yang non fiksi, berarti kalian sudah mampu dalam literasi perpustakaan. Kemudian dalam literasi perpustakaan itu juga kalian bisa memahami penggunaan katalog serta indeks. Biasanya kalau di perpustakaan kan ada indeksnya, ada katalognya berdasarkan nomor-nomor yang ada. Jadi kalau ketika kalian sudah memiliki literasi perpustakaan, kalian sudah bisa selain bisa membedakan mana fiksi dan non fiksi, kalian juga sudah bisa membedakan pengetahuan di dalam memahami katalog dan indeks berdasarkan informasi. Misalnya kalau ketika kalian sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah literasi visual. Dari kata visual saja sudah jelas, visual. Jadi literasi visual ialah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi yang teknologi yang mengembangkan dengan cara memanfaatkan materi visual. Kemampuan untuk literasi visual ini adalah kemampuan menginterpretasi dan memberi makna dari sebuah informasi yang berbentuk gambar. Nah, misalnya nih, kebetulan saya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi di pelajaran bahasa Inggris itu ada materi yang kalian harus bisa membaca dari gambar yang saya berikan atau dari gambar dari buku yang kalian baca. Misalnya saya kasih sebuah gambar, nah kalian harus bisa membaca. Gambar itu menceritakan tentang apa? Gambar itu menjelaskan tentang apa? Nah dari situ itu ada disebut dengan literasi visual. Jadi kemampuan kalian untuk bisa membaca dari sebuah gambar itu namanya literasi visual atau media. Ya, jadi dari objek, misalnya dari objek benda hidup atau dari objek benda mati, itu kalian bisa memahaminya dari literasi visual. Misalnya kalau benda hidup, misalnya tentang orang, dalam materi bahasa Inggris juga ada tuh namanya describing people. Nah, kamu bisa mendeskripsikan orang itu seperti apa. Nah, itu adalah literasi visual. Atau objek benda, misalnya meja itu bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, gitu. Itu literasi visual. Jadi kalian bisa membaca dari gambar yang diberikan. Itu adalah literasi visual. Jadi bisa memberi makna dari sebuah informasi yang berbentuk gambar. Kemudian yang keempat, literasi media. Literasi media merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi online ya, berarti ada media menggunakan media elektronik, misalnya dari televisi atau dari handphone, yaitu elektronik. Kemudian literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi, seperti contohnya hardware dan software. Memahami juga cara mengakses internet dan juga mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Nah, ini biasanya penggunaan handphone, kalian harus paham cara mengakses internet seperti apa, kemudian etika ketika kalian menggunakan medsos itu seperti apa, itu adalah juga bagian dari literasi. Yang itu adalah tentang literasi. Jadi manusia itu unggul apabila senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Jadi ketika kamu mau disebut manusia unggul, kamu harus selalu belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki. Masyarakat modern tidak akan berkembang apabila manusianya tidak memiliki pengetahuan. Hampir di Indonesia ini hampir 80 sampai 90% pengetahuan berasal dari membaca. Kemudian ada menurut
di 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 Indonesia itu ada Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei dan baru dicanangkan peringatannya dimulai itu sejak tahun 2002. Jadi Hari Buku Nasional itu adalah tanggal 17 Mei 2000 setiap tanggal 17 Mei kita peringati sebagai Hari Buku Nasional. Jadi kalau kalian punya kebiasaan membaca, itu adalah kebiasaan yang akan memperkokoh kaki yang kuat dan dan mempunyai makna hidup yang lebih kuat. Karena ada istilah membaca adalah kaki kita. Jadi ketika kita gemar membaca, kaki kita akan makin kuat untuk semakin kuat dan kokoh untuk berdiri. Jadi itu kata Sindunata ya. Jadi betapa pentingnya kalau kalian pahami betapa pentingnya membaca itu. Jadi tanpa membaca kalian tidak akan berkembang ilmu pengetahuan dan keterampilan kalian. Dalam Islam juga ada ya, Iqra, ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya membaca. Iqra ada kata pertama yang pertama kali diturunkan. Jadi agama Islam juga menurut tafsir Quraisy Shihab, salah satu rahasianya pada ayat ketiga itu Iqra warubukal akram katanya. Menurut Quraisy Shihab ini al-akram yang berbentuk superlatif mengandung pengertian bahwa Allah akan menganugerahkan puncak dari segala hal yang terpuji bagi semua hambanya yang mau membaca. Nah, di Al-Quran saja ada, mungkin di yang beragama non-Muslim juga mungkin ada di Injilnya yang menyuruh untuk membaca. Jadi manusia itu akan terpuji di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia karena banyak ilmunya. Jadi jangan sampai ada peribahasa ya, tong kosong nyaring bunyinya, kamu ngomong aja, tapi tanpa tahu isinya apa yang kamu omongkan, ya. Kemudian dalam Hari Buku Nasional itu ada yang disebut atau mungkin kalian sudah pernah mendengar ada GLN, Gerakan Literasi Nasional. Nah itu biasa di sekolah-sekolah sudah ada, mungkin ketika kamu SD atau ketika kamu di tingkat SMP sudah pernah mendengar tentang Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional itu diupayakan untuk menumbuhkan budi pekerti masyarakat, ya. Jadi saya harap siswa-siswi SMK Bina Warga 1 ini bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada, bisa memanfaatkan lingkungan yang ada untuk belajar. Jadi ada istilah yang terakhir Ibu katakan, ada istilah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca kalian bisa melihat, membuka mata kalian lebar-lebar tentang dunia tanpa harus pergi atau berada di negara tersebut atau di negeri tersebut. Dengan membaca kalian bisa menggali informasi lebih banyak, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian yang banyak. Karena menurut UNESCO itu 1.000 orang penduduk itu ternyata hanya 1 orang yang menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan atau hobi. Itu menurut UNESCO, 1.000 orang penduduk Indonesia hanya 1. Jadi hanya berapa persen? Hanya 0, sekian dari 1.000 orang itu hanya 1 orang menurut UNESCO yang hobinya membaca dan kebiasaannya membaca. Beda dengan negara-negara yang lain. Contohnya Jepang itu kalau walaupun saya belum pernah ke Jepang, tapi saya pernah membaca dan pernah mendapat informasi kalau di Jepang itu dimanapun mereka berada, mereka kan membawa buku, membaca buku, entah itu di tempat di dalam kereta, di transportasi dan dimanapun mereka berada, mereka selalu meluangkan waktunya untuk membaca. Jadi itu rasanya kita
sebagai rakyat Indonesia disebut berdasarkan UNESCO yang mengatakan dari 1.000 orang Indonesia, 1.000 orang penduduk Indonesia, ternyata hanya 1 orang yang menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan atau hobi. Jadi sejatinya kita banyak manfaat yang bisa kita petik dari kebiasaan membaca, diantaranya bertambah wawasan, kebijaksanaan dalam bersikap, mengatasi masalah, menjadikan diri kita cerdas, membentuk karakter dan kepribadian yang baik, serta meningkatkan kualitas diri. Jadi, Ibu harap siswa-siswi SMK Bina Warga 1 Bogor ini bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari membaca sebagai budaya. Jadi tidak hanya ketika ada tugas atau disuruh saja kalian baru membaca, tapi harus menjadikan kalian literasi atau membaca itu menjadi suatu kebiasaan atau hobi dari kalian. Ya, mungkin ketika kamu di SMP itu ada waktu 15 menit membaca. Nah, mungkin kalian masih ingat ya? 15 menit membaca satu buku. Nah, nanti di situ kalian membaca, kemudian mengambil intisari dari bacaan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap dijaga protokol kesehatannya, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.